Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga PGMI, selamat datang di program terbaru channel YouTube PGMI UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yakni PGMI Podcast Studio. Nah, pada season pertama ini kita akan sama-sama membahas tentang sejarah didirikannya jurusan PGMI, tentunya dengan narasumber yakni dosen kita semua, Bapak Anas Salahuddin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah, sampai hari ini saya sehat-sehat walafiat dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Selain Bapak sibuk mengajar nih, kira-kira sekarang Bapak lagi sibuk apa? Saya tugas utamanya itu sibuknya itu kan sebagai tenaga pengajar ya di jurusan PGMI maupun di jurusan lainnya di Fakultas Tarbiyah. Namun karena saya sekarang mendapat tugas tambahan oleh UIN Sunan Gunung Jati Bandung, saya ditugaskan di Perpustakaan Pusat UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Jadi di samping mengajar, saya harus juga setiap hari mengontrol di Pusat Perpustakaan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Begitu, Hera. Wah, Masya Allah, berarti sangat lumayan produktif ya Pak ya. Insya Allah. Harus menjadi pembimbing di perpustakaan, menjadi dosen juga di jurusan PGMI. Nah teman-teman, insya Allah nih pada tahun ini PGMI akan berusia 14 tahun. Wah, berarti sudah tidak terasa ya, ternyata PGMI sudah selama itu ada di UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini. Nah kira-kira Pak, sejak tahun berapa jurusan ini didirikan, lalu apa sih hal yang melatar belakangi didirikannya jurusan PGMI? Oh gitu ya. Iya, tidak terasa ya, sekarang sudah 14 tahun ya. Sudah 14 tahun jurusan PGMI ini ada di kita di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Begini, kalau ditanya sejak kapan jurusan PGMI didirikan, itu sebetulnya kalau S1-nya itu seluruh Indonesia pada tahun 2008. Tapi kalau sampai D2-nya itu tahun 2000 sudah ada. Waktu itu kalau tidak salah ketua jurusannya, ketua prodinya itu kalau tidak Bu Ida Rosidah atau Ibu Kiki, saya lupa lagi, nanti ditanyakan saja. Jadi untuk D2-nya itu sudah ada sejak tahun 2000. Karena pada waktu itu tahun 2000 saya menjabat sebagai sekretaris jurusan KI yang sekarang sebagai jurusan MPI. Nah, jadi kalau ditanya sejak kapan, untuk D2-nya itu sudah ada sejak tahun 2000. Kecuali kalau untuk S1-nya secara nasional itu pada tahun 2008. Semua jurusan PGMI atau prodi PGMI ada di IAIN, UIN ya, di seluruh Indonesia. Nah, kalau di kita tahun berapa? Di kita itu tahun 2008. Ya, waktu itu ketua jurusannya adalah Bapak Wawan Setiawan yang dari Garut itu ya. Kemudian saya sebagai sekretaris jurusannya. Kemudian dilanjutkan periode keduanya oleh Ibu Nung Rukiati. Dan saya masih sebagai sekretaris jurusannya. Nah, baru pada periode ketiga saya menjabat ketua jurusan PGMI sejak tahun berapa ya? Saya lupa lagi. Pokoknya 2 periode, saya tahun 2019 sudah 2 periode tidak bisa lagi ini. Berarti tahun 2010 ya. 2011 lah kalau nggak salah. Pada tahun 2011 baru saya menjadi ketua jurusannya yang disekretari oleh Bapak Yayan Carlian. Nah, setelah saya sekarang oleh Bapak Yayan Carlian sebagai ketua jurusan PGMI. Nah, jika ada pertanyaan kenapa kok jurusan PGMI diperlukan? Ya, karena memang ternyata khususnya yang saya tahu di Jawa Barat itu kan MI itu sangat banyak sekali. Dan kita atau kami semua kekurangan guru MI. Karena guru MI itu kan termasuk guru kelas, bukan guru bidang studi. Sehingga sebelum ada sarjana PGMI itu, guru-guru MI itu diajar atau gurunya itu ada kebanyakan dari guru-guru bidang studi. Baik itu dari PAI dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu diperlukan guru profesional khusus sebagai guru kelas untuk di MI. Seperti halnya guru SD. Kalau SD itu kan sudah ada sarjana PGSD-nya dari UPI. Nah, kita kekurangan.
Sehingga pemerintah melalui Kemenak maupun hasil kesepakatan para rektor-rektor UIN atau IAIN seluruh Indonesia perlu mendirikan jurusan PGMI. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah 14 tahun ya. Nah, jadi saya 2 periode sejak tahun 2010 sampai 2019 memegang jurusan PGMI. Itu dikarenakan kita membutuhkan tenaga pendidik di MI ya, yang profesional, yang betul-betul sebagai guru kelas. Sehingga pada waktu itu sampai pemerintah mengeluarkan kebijakan ya, diadakan karena di MI itu banyak guru yang bukan dari sarjana MI ya, dari PAI, sehingga perlu dilakukan istilahnya itu kelas kualifikasi ya, satu angkatan. Jadi guru-guru yang di MI yang sudah senior dikuliahkan lagi di UIN sebagai guru PGMI, guru kelas di PGMI. Itu hanya 1 tahun kalau nggak salah. Kebetulan pada waktu itu saya ketuanya ya, dipercaya oleh Fakultas Tarbiyah untuk mengelola guru-guru yang bukan sarjana PGMI. Nah, dan alhamdulillah sudah berhasil. Namun tidak diteruskan lagi karena memang sarjana PGMI sekarang sudah banyak. Jadi sekarang yang berhak untuk mengajar di MI itu adalah sarjana dari PGMI maupun PGSD. Begitu juga di SD. Untuk tenaga pengajarnya bisa dari PGSD maupun atau kalau di UPI itu bukan PGSD sekarang itu ya, Pendas ya kalau nggak salah. Pendas bidang SD mungkin ya. Nah itu jadi di SD bisa dari sarjana PGMI, bisa dari sarjana PGSD dan sebagainya. Itu sudah kesepakatan kita bersama. Nah jadi begitu Hera, dari tujuan didirikannya jurusan PGMI atau prodi PGMI karena kita belum punya tenaga profesional di bidang MI ya gitu, begitu. Oke, baik Bapak. Berarti kalau misalnya ini tuh kan baru ya Pak, tahun 2008. Nah, bagaimana cara jurusan waktu itu memberitahu kepada masyarakat bahwa di sini ada jurusan PGMI gini? Karena kan terbilang baru dan mungkin untuk yang lain tuh kayak ya udah PGSD aja sama aja mungkin. Nah, itu bagaimana Pak caranya? Ya bagus pertanyaannya. Memang kita waktu itu di jurusan PGMI bagaimana caranya supaya kita bisa mempublikasikan bahwa di UIN itu sudah ada jurusan PGMI. Ya kita datang ke ini waktu itu dari unsur jurusan PGMI promosi ke alia-alia ke SMA bahwa di kami juga sudah ada guru program studi atau jurusan yang menjurus kepada spesialisnya sebagai guru kelas, yaitu guru PGMI. Kemudian yang kedua, pada tahun 2000 berapa itu ya, 13 atau 12, kita mengumpulkan semua ketua-ketua jurusan atau prodi PGMI se-Indonesia. Dan kita selalu mengadakan komunikasi bagaimana caranya supaya jurusan PGMI ini banyak diminati. Karena memang madrasah itu sangat banyak sekali. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Ya, waktu itu baru ada satu, yaitu Asosiasi Dosen PGMI se-Indonesia, yang kebetulan waktu itu ketuanya dari UIN Syarif Hidayatullah ya, Pak Faujan itu ya, dari Jakarta. Kemudian pada tahun 2017 ya di Riau, teman-teman PGMI se-Indonesia ya waktu itu berkumpul di Riau menunjuk saya sebagai ketua program studi atau jurusan PGMI se-Indonesia sampai sekarang. Nah, kalau sampai sekarang ini karena 2 tahun kemarin kita kena COVID nih, jadi kita belum sempat mengadakan pertemuan ya dengan mereka. Padahal saya sekarang sudah tidak menjabat sebagai ketua jurusan. Nah, mudah-mudahan nanti kalau kita sudah bebas dari COVID-19, nah, kita akan ada pertemuan ya. Karena dari 2017 sekarang sudah 5 tahun saya menjabat itu, dan sekarang kan usia saya sudah cukup ini ya, sehingga generasi muda atau yang mudah-mudahan supaya tampil dan bisa memajukan jurusan PGMI ini. Nah, ketika saya menjabat sebagai ketua jurusan atau prodi PGMI se-Indonesia, saya membuat kartu anggota ya, khusus untuk program studi. Kemudian ada evaluasi bagi prodi-prodi yang tampil, yang muncul gitu ya. Nah, di sana saya buatkan juga apa sih kelebihan masing-masing prodi PGMI di seluruh Indonesia ini. Nah, kebetulan waktu saya jadi ketua jurusan PGMI di Bandung, UIN Bandung, saya mempromosikan kelebihan UIN Bandung itu PGMI itu dari seninya.
Jadi dari mata kuliah seninya ya. Karena memang kita sudah sangat lengkap sekali. Alhamdulillah Pak Rektor sangat antusias mendorong PGMI untuk maju. Sehingga keperluan sarana yang belum ada di UIN sejak dulu seperti sarana seni, olahraga itu kita sudah lengkap alhamdulillah. Dari drum band, angklung, degung dan sebagainya. Yang modern, organ, gitar sudah lengkap kita. Karena memang Pak Rektor ingin supaya jurusan PGMI di UIN Bandung ini sangat maju sekali. Apalagi kan ketuanya dari jurusan PGMI UIN Bandung kan. Jadi saya harus memberi contoh kepada program studi atau jurusan PGMI lainnya supaya mereka lebih semangat lagi dari kita. Itu mungkin Hera yang dapat saya sampaikan. Nah, jadi teman-teman, ternyata jurusan PGMI ini untuk tingkat D2-nya itu sudah ada dari tahun 2000 ya Pak ya? Tahun 2000. Nah, untuk tingkat S1-nya dimulai dari tahun 2008 dan itu berlaku untuk seluruh PTKIN Pak di Indonesia. Tinggi Islam negeri kita maupun yang swasta. Oke, dan ternyata salah satu yang menjadi ciri khas dari jurusan PGMI ini ialah dari seninya, seni di budayanya. UIN Bandung ini ya? Ya betul, dari di UIN Bandung ini tuh lebih menonjolkan seninya. Nah, lantas Bapak siapa saja dosen yang mengajar pada angkatan pertama di PGMI? Oh iya. Barangkali Bapak masih mengingat. Iya ya, kalau itu kan 2008 ya, sekarang 2022, 14 tahun saya agak lupa, tapi mungkin saya masih ingat. Karena kan dulu yang mengelola juga termasuk saya pada waktu itu ya. Memang secara spesialis untuk dosen itu dari program studi PGMI belum ada gitu. Ada baru bidang studi seperti yang ini ya, yang bisa disebut sebagai apa istilahnya ya di PGMI itu seperti ketua jurusan Anda yang baru ya, itu kan di bidang IPA ya pada waktu itu. Jadi kami baru punya satu saja itu. Kalau saya kan S1-nya dari PAI, kemudian S2, S3 saya kan dari UPI, dari bimbingan konseling. Nah, sehingga pada waktu itu saya minta kepada pimpinan, dekan maupun Pak Rektor supaya ada dosen-dosen yang dikuliahkan kembali kepada spesialis di bidang ke-PGMI ya. Dan alhamdulillah ternyata banyak, sehingga kita dapat dosen-dosen yang baru ya. Nah, di antaranya memang belum bisa PNS waktu itu ya. Tahun berapa itu ya, saya lupa lagi. Ada Pak Rifki Mahmud itu ya. Dia kan akhirnya dari S1-nya dari Pendidikan Matematika UIN, kemudian waktu itu saya sarankan karena kita nggak punya dosen yang S2 atau S3 dari pendas ya, terutama pendas untuk SD atau MI, maka saya sarankan beliau untuk masuk ke UPI. Dan alhamdulillah ternyata Pak Rifki ini yang sekarang sudah jadi dosen tetap PNS. Dan kalau nggak salah di pengelola laboratorium kalau nggak salah di PGMI ini ya. Nah, sudah selesai S2-nya di pendas matematika. Nah, gitu ya. Jadi waktu itu kebetulan mau itu Pak Arif karena dia belum jadi dosen tetap ya, dia masih mengajar. Padahal dia kan alumninya dari pendidikan matematika, jadi bukan spesialis di bidangnya. Namun karena S2-nya itu akhirnya Pak Arif itu alhamdulillah dia mau masuk ke pendas UPI ngambil spesialis di bidang matematika KMI-an ke SDH. Dan sudah selesai dan sekarang dilanjutkan ke S3-nya, bahkan sekarang sedang nyusun beliau itu. Nah, mudah-mudahan secepatnya Pak Rifki bisa selesai S3-nya sehingga mungkin beliau ini adalah dokter pertama di PGMI yang sealur gitu ya, sejalur gitu. Kalau saya kan bukan gitu ya. Gitu. Kita doakan saja. Kemudian ada lagi akhirnya karena saya waktu itu sebagai ketua jurusan itu belum punya banyak ya dosen itu, akhirnya kita minta ajuan ke fakultas maupun ke UIN dan alhamdulillah kita dapat orang yang linier ya, dosen-dosen yang linier untuk mengajar di PGMI seperti ada Ibu Ine, ada Ibu Siti Hojan, ada Pak Alvin ya dan sebagainya. Nah, kemudian mudah-mudahan selanjutnya kita bisa menambah itu. Dan alhamdulillah sejak berdiri kita PGMI tahun 2008 itu memang setiap 6 bulan saya itu sebagai pengurus PGMI harus buat laporan ke Kemenag perjalanan daripada prodi PGMI ini. Dan akhirnya pada tahun 2010 walaupun kita masih dapat nilai C ya waktu itu ya, nggak apa-apa karena kita kan memang
Masih baru nilai-nilai gitu ya, Pak? dalam itu kan dalam apa namanya akreditasi itu masih belum lengkap. Masih Seperti baru. alumni kan belum ada ya. Dosen yang sejalur atau sealur belum ada lagi ya. Baru ada satu itu Pak Yayan Carlian waktu itu. Nah akhirnya kepada tahun 2011 atau berapa itu saya lupa lagi, kita ajukan akreditasi lagi dan alhamdulillah mendapat B. Karena ada penambahan dosen-dosen ya, kemudian mahasiswa. Ya, kita sekarang kan waktu itu 2 kelas, pernah kita mengalami mahasiswa 3 kelas karena ternyata antusias ya daripada adik-adik SMA maupun aliyah ini tertarik ya, karena mungkin pikirannya kedepannya itu untuk kerja itu kan sangat ini sekali karena memang belum ada waktu itu, dan alhamdulillah sangat banyak sehingga tapi karena kita kekurangan dosen yang linier, kita membatasi, dan itu juga sudah sepakat seluruh Indonesia PGMI tidak terlalu banyak karena memang kita harus profesional kan. Dan alhamdulillah pada tahun kemarin ya 2019 kita mengajukan akreditasi, dan awal bulan puasa tahun 2020 kalau nggak salah, rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah dapat A nilainya. Cuman sayangnya saya sudah keluar dari sana dari PGMI itu ya. Tapi nggak apa-apa, ini kan kerjasama. Waktu saya masih jadi ketua jurusan PGMI, saya buat borangnya, kemudian dipakainya pada tahun 2020 oleh ketua jurusan yang sekarang, ya Pak Yayan Carlian, dan alhamdulillah bisa dipertanggungjawabkan oleh Pak Yayan dan timnya itu sehingga dapat akreditasi A, dan sangat membanggakan. Bahkan kalau nggak salah kita juga akhirnya meningkatkan karena sudah banyak dosen-dosen kita yang linier di bidang ke PGMI-an ini ya, sehingga akhirnya dinaikkan lagi 1 kelas, bahkan sekarang sudah hampir 4 atau 5 kelas kita menerima karena antusiasnya sangat besar sekali gitu ya. Peserta alumni daripada aliyah maupun SMA. Kan Anda juga Hera dari aliyah atau SMA? Aliyah, Bapak. Aliyah tuh memang bagus sekali, tepat sekali kalau ini, apalagi nanti dari sini Anda misalkan mau langsung jadi guru kan banyak madrasah ibtidaiyah itu ya, kekurangan guru-guru. Makanya lapangan kerja untuk MI ini sangat bagus sekali ya, sehingga saya senang itu mahasiswa-mahasiswa sekarang yang masuk ini dia berpikir panjang bahwa untuk lapangan kerja tidak begitu susah. Coba kalau jurusan matematika kan sudah, matematika, IPA itu kan sudah ada dari dulu ya, bahasa Indonesia jadi agak susah. Nah mudah-mudahan bahkan alumni kita ini dari PGMI UIN Sunan Gunung Jati Bandung sudah banyak yang jadi PNS, dan bukan hanya ngajar di MI di daerahnya, tetapi ada yang di SD bahkan banyak. Saya dapat data dan waktu itu saya lakukan survei ya, teman-teman Anda itu, kakak-kakak Anda itu kan dulu lulus itu mencoba mengajar, mencoba jadi ikut tes PNS, dan alhamdulillah bisa di SD. Ya walaupun dulu masih ada sedikit ini tentang guru SD M itu tidak bisa dari PK, tapi sekarang sudah aman gitu ya. Nah jadi begitulah, mudah-mudahan prospek daripada mahasiswa PGMI sangat baik sekali. Oke, baik Bapak, berarti dapat disimpulkan bahwa jadi guru MI itu bakal banyak peluangnya gitu ya Pak? Sangat banyak peluang sekali. Coba Anda kan kalau Anda libur pulang ke daerah, coba cek, saya minta kadang-kadang saya ke mahasiswa itu, coba cek Anda kalau pulang kampung, cari MI Anda di sana, coba cek gurunya itu dari mana S1-nya ya. Itu kan kebanyakannya bukan, jarang dari PGS dulu gitu ya. Kalau sekarang alhamdulillah, dan masih muda-muda lagi kan. Jadi madrasah insya Allah akan lebih maju lagi MI ya. Nah, jadi prospeknya sangat bagus sekali. Sampai 5-10 tahun ke depan sangat bagus. Karena kalau Anda mau ini, nanti teman-teman atau dosen mata kuliah tertentu menyuruh mahasiswanya untuk ke Kementerian Agama, berapa sih banyaknya MI di Jawa Barat ini khususnya ya, Jawa Barat. Itu kalau dibandingkan masih jauh lebih banyak jurusan MI, sekolah MI, madrasah MI daripada sekolah dasar. Bahkan di Ciamis itu saya pernah ya, waktu saya jadi instruktur Kurtilas itu ya, berdampingan antara SD dengan MI, tetapi karena masyarakat Ciamis itu kan masyarakat agama, ya, agamanya kuat gitu ya. Akhirnya mereka memasukkan anaknya itu kebanyakan ke MI. Ya, nah makanya saya minta supaya guru MI ini, mahasiswa calon guru MI supaya profesional betul-betul,
sehingga nanti bisa meningkatkan ya martabat. Soalnya kan selama ini dianggapnya MI itu sekolah rendah lah ya, sekolah rendah dibanding D ya. Memang dari segi anggaran kita masih agak kalah. Nah, mudah-mudahan dengan generasi berikutnya ya, alumni dari PGMI seluruh Indonesia, bukan hanya dari UIN Bandung saja, nanti kita bisa lebih ditingkatkan lagi. Tinggal nanti mahasiswanya mau nggak gitu ya, meningkatkan itu. Betul. Karena prospek masih sangat bagus sekali. Insya Allah Anda nanti nggak akan nganggur lah istilahnya. Betul. Kalau mau kerja ya kan masalah masih honor dan sebagainya, itu kan pengalaman ya, bukan apa. Yang penting kita bisa bekerja dan mengembangkan kompetensi kita masing-masing. Gitu, Hera ya. Oke, jadi teman-teman, buat teman-teman yang masih ragu nanti ke depannya kita bakal jadi apa, jadi jangan ragu lagi ya, karena sudah jelas jadi guru MI itu pasti bakal diperlukan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Nanti bukan konsepnya kita yang ngejar-ngejar uang, tapi uang yang bakal ngejar-ngejar kita. Iya. Nah, baik Bapak, untuk berbicara lokasi nih Pak, lokasi dulu pertama kali jurusan PGM itu ada di mana? Oh ya, di yang Bandung atau yang mana? Di Indonesia? unit kita. Oh, di unit kita ya. Kalau tadi sudah saya katakan, kalau PGMI di seluruh Indonesia itu di PT KIN itu tahun 2008 ya. 2008. Nah, di kita kapan? Waktu itu karena kita lokalnya masih sedikit waktu itu ya. Jadi jurusan PGM itu kantornya itu di bawah perpustakaan. Nah, ini mungkin cikal bakal kenapa saya dipindah ke perpustakaan, karena dulu saya pertama masuk di perpustakaan itu di sana. Jadi kantor kita itu di bawah itu ya, di bawah dulu bekas D2 ya. Nah, ketua D2-nya itu rektor Anda sekarang. Ya, Profesor Mahmud itu kan dulu ketua D2. Ya. Saya sekretaris jurusan waktu itu ya. Nah, karena karirnya bagus, beliau bisa jadi rektor ya. Nah, karena kan nggak mungkin semuanya bisa jadi rektor. Kalau Pak Anas ya cukup di jurusan saja. Nah, kita di sana berapa tahun itu ya, dari 2008 sampai 2010. Nah, 2011-nya kita pindah ke ruang kelas, ruang belajar Fakultas Tarbiyah. Ya, alhamdulillah kita dapat satu gedung di sana, hanya kita saja PGMI, karena jurusan-jurusan atau prodi lain sudah ada disediakan karena kita baru ya, sehingga belum bisa membangun lokal dari sana. Dan alhamdulillah pada tahun 2017 UIN Sunan Gunung Jati Bandung kan mendapat lokasi baru ya, yang di kampus 2 itu, yang di pinggir Polda itu ya, kurang lebih katanya 30 hektar. Dan di sana kayaknya kita sudah diberikan satu lokal untuk program studi PGMI. Kalau dulu kita bersatu digabung satu ruangan itu ya, ukuran 7x8 itu kita dengan jurusan bahasa Arab dulu itu ya, dengan jurusan bahasa Arab. Ya, sambil saya juga belajar mengelola, bagaimana mengelola administrasinya, bagaimana manajemennya ya di PGMI. Dan alhamdulillah sejak berdiri sampai sekarang PGMI UIN Bandung itu sangat baik sekali. Bahkan animo masyarakat itu sangat tinggi sekali ya, sangat tinggi sekali. Makanya sampaikan kepada teman-teman Anda, atau kalau pulang kampung ke adik-adik Anda yang di Alia SMA, ayo kita masuk ke PGMI ya, gitu. Iya, baik Bapak. Nah, mungkin karena melihat barusan cerita Bapak, ternyata PGM itu pindah-pindah gitu ya Pak, Ya, Medan gitu. Nah, berarti baik, berarti kalau seperti itu kira-kira pernah ada nggak Pak mahasiswa yang misalnya menceritakan pengalamannya kepada jurusan bahwa ia diterima dengan baik sebagai lulusan PGMI atau semuanya sangat positif? Waktu zaman saya ya ketua jurusan kan sengaja waktu itu Pak Yayan yang ketua jurusan sekarang itu sekretaris. Karena saya ingin data bagaimana PGMI di UIN Bandung itu, saya mencari input masukan-masukan, karena sudah teknologi maju melalui email, melalui ini. Ternyata mereka sangat dibutuhkan sekali di lemburnya itu, di kampungnya ya istilahnya. Minimal dia sebagai guru ya paling rendah dia kan bisa ngaji dan sebagainya. Dan di masyarakat sangat antusias sekali. Bahkan ada yang sangat bergembira, saya sudah diangkat ya, walaupun belum jadi PNS saya diaku dan sebagainya. Itu ya. Jadi sangat banyak gitu ya.
Baik, mungkin langsung saja kita ke kesan dan pesan nih Bapak sebagai senior di jurusan PGM ini terhadap teman-teman PGMI yang lain seperti apa? Gini ya, saya kesan tuh begini. Pertama, ini yang dulu itu seolah-olah PGM ini ada guru agama ya, sampai pernah ada yang punya anggapan, sehingga kita di program studi itu membuat istilahnya supaya tidak terjadi pemahaman dari masyarakat bahwa PGM itu bukan guru agama, tapi dia guru kelas. Kalau guru agama kan sudah jelas dari PHI. Nah itu ya, bahkan sampai di luar Jawa juga ya, saya sampai kaget gitu ada orang mengatakan bahwa PGM itu adalah guru agama, padahal bukan. Ya. Nah kemudian pesan saya kepada teman-teman, terutama pertama kepada para dosen-dosen, terutama dosen muda nih, supaya lebih bersemangat lagi mengembangkan, membangun jurusan PGMI supaya lebih daripada jurusan-jurusan yang lain dan kita tidak ketinggalan. Apalagi kita sudah terakreditasi A. Ya, jurusan lama masih ada yang B. Ya, masih ada di kita berapa prodi ya jurusan yang masih B. Kita sudah meningkat ya. Oleh karena itu kepada junior adik-adik saya di tingkat dosen ya, karena yang senior kan sudah seperti saya tinggal hanya 6 tahun lagi sudah MPP, tapi saya berusaha ingin meningkatkan kompetensi saya ya khususnya untuk membangun daripada jurusan PGMI. Nah, untuk para mahasiswa ya harus berkolaborasi dengan para dosen. Baik yang senior, dosen yang senior seperti saya, ada Pak Asis ya yang senior tuh. Yang paling senior di kita itu Pak Asis, dosennya beda 1 tahun usianya dengan saya. Kemudian ada Pak Nasihudin Pono ya. Ada saya, kemudian ada Pak Hilman Mangkuwibawa, ada Bu Titim ya. Ada Pak Sani ya. Sani masih muda mungkin ya. Nah, ini supaya yang muda-muda ini, yang junior, adik-adik saya untuk lebih semangat lagi membangun daripada jurusan PGMI lebih baik lagi ya. Karena yang seniornya sudah mengangkat sehingga dapat akreditasi A ya. Nah, kalau bisa nanti menjadi jurusan atau prodi PGMI yang jadi rujukan bagi seluruh Indonesia. Nah, itu yang saya harapkan, cuman belum tersampai oleh saya. Bagi mahasiswa lebih semangat ya untuk meningkatkan profesionalismenya, tunjukkan bahwa alumni PGMI UIN Sunan Gunung Jati Bandung itu perlu diperhitungkan oleh ya, guru-guru yang lain, bukan hanya dari jurusan PGMI PTKIN yang lain, tapi oleh di luar perguruan tinggi lain ya yang bukan PTKIN. Bahwa PGMI UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini mempunyai kualitas yang sangat tinggi, karena dosen-dosen seniornya kan kualitasnya sangat tinggi sekali. Betul sekali. Iya. Contoh begitu. ya Pak. Ya itu ya, dapat saya sampaikan Hera ya. Tolong sampaikan kepada teman-teman mahasiswa Anda. Kalau Hera semester berapa sekarang? 6 Bapak. 6 tuh, sebentar lagi keluar kan. Bisa meningkatkan, menunjukkan bahwa saya ini betah dan semangat kuliah di sini. Ya, kemudian bukan hanya itu saja, tapi memberikan kontribusi kepada jurusan. Ya, kalau ada masukan dari riungan teman-teman musyawarah, ada HMJ, ada itu, silakan beri masukan kepada jurusan yang nanti akan diolah oleh jurusan, nanti bisa kerjasama. Karena majunya program studi atau jurusan PGMI nggak bisa oleh ketua jurusan Anda saja ya, tapi harus ya sama-sama bekerja sama dan sama-sama bekerja. Itu kan filosofi kita ya. Apalagi saya dengar dari PGMI itu sejak zaman saya itu ada satata, sariksa, sajiwa, sauyunan. Sarasa, Satya, Sajiwa, Sauyunan. Sarasa sama-sama merasakan pahit pahurnya kuliah di PGMI UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sarasa, kemudian Satya, kita harus setia jaga alma mater kita, khususnya alma mater prodi jurusan PGMI Bandung. Yang ketiganya Sajiwa, kita satu jiwa PGMI, jiwa korsa kita PGMI sebagai guru kelas yang profesional. Makanya kan satu-satunya yang nggak bisa hilang di Tarbiyah itu ya, G-nya itu. Makanya kita bersyukur hanya PGMI yang ada G-nya. Pendidikan guru kita jelas guru. Yang lainnya nggak ada, PAI kan nggak ada ya. Nggak PGAI ya. Jadi kalau PIAUD dulu ada PGRA, sekarang diganti PIAUD. Jadi kita belum bisa merubah. Ya, karena memang kita guru asli gitu ya. Yang keempatnya Sauyunan. Ayo kita Sauyunan bebarengan membangun, mengembangkan program studi kita baik di dalam di sini maupun kita menyampaikan di luar juga ya. Itu yang saya harapkan sebagai senior maupun sebagai orang yang pernah mengelola PGMI dari tahun 2008 sampai tahun 2019
Ya, jadi sudah 11 tahun ya. Sehingga saya juga harus regenerasi. Sekarang kita regenerasikannya kepada Pak Yayan Carlian. Mudah-mudahan dan saya yakin Pak Yayan Carlian ini sebagai Ketua Prodi bisa meningkatkan lebih baik lagi jurusan PGMI. Saya percaya karena dia sudah 10 tahun menjadi sekretaris saya. Ya, gitu saja Hera. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Ternyata teman-teman banyak hal yang belum kita ketahui tentang jurusan kita sendiri. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini juga Pak Anas telah berbagi kisah-kisah yang menarik, cerita-cerita yang sangat menginspirasi. Semoga kita bisa mengikuti jejak beliau. Bapak, mungkin sekian dari yang bisa dapat diobrolkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak Ya, Bapak atas sama-sama. waktunya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan sampai episode berakhir ini. Nah, sampai jumpa di episode selanjutnya. Ya.